Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu. Udah pada mandi? Udah pada sarapan? Udah dong, pastinya ya. Udah disiapin sarapan, udah pada mandi juga. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, mau mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu KASIH. Dibaca apa? Kasih. Yuk kita nyanyiin yuk. Semangat. Tadi bilang apa Kak? Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah. Oke, kita nyanyiin lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Shalom, selamat pagi teman-teman Victory Kids semua, teman-teman Madya, teman-teman Tunas. Apa kabarnya? Sepertinya sudah lama tidak berjumpa dengan saya, tidak bertemu dengan saya. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya karena mungkin baru naik kelas ke Madya atau mungkin baru naik kelas ke Tunas. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya pelayan di Rehoboth Berea, aktif pelayanan musik di KU dan juga bantu-bantu musik di Victory Kids. Dan sekarang memang domisili sudah tidak di Bandung, sekarang di Cilegon. Namun setelah sekian lama tidak mengajar di Victory Kids, saya dikasih kesempatan kembali oleh Kak Billy untuk boleh belajar bersama dengan teman-teman semua, belajar bareng di ibadah yang khusus untuk Tunas dan Madya ini. Sebelum kita mulai pengajaran kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapak terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini, buat hari Minggu yang indah ini, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang fit, tubuh yang sehat, semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau mungkin sebentar kami akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu, Kau yang berikan kepada kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau terus belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, judul daripada pembelajaran kita dari pagi hari ini adalah Allah yang memberi kemenangan bagi Daud. Judulnya Allah yang memberi kemenangan bagi Daud. Dari dengar judulnya aja kita sudah tahu, kita sudah connect bahwa hari ini kita akan belajar dari suatu tokoh, dari suatu kisah, yaitu Daud dan Goliat. Ayat referensi yang dipakai untuk pengajaran kita pagi hari ini adalah 1 Samuel 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-58, dan ada sedikit dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Barangkali ada teman-teman yang mau mencatat buku sekolah minggu. Saya ulangi sekali lagi, ada di 1 Samuel 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-58, dan 1 Samuel 18 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Oke, seperti yang sesuai dengan judulnya tadi, kita akan bahas mengenai Daud dan Goliat. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu, sudah pernah dengar, sudah hafal ya kisah mengenai Daud dan Goliat ini. Oleh karena itu saya nggak akan terlalu panjang lebar, saya akan recap kembali, saya akan ringkas kembali cerita mengenai Daud dan Goliat ini. Pada awalnya itu akan terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Kemudian ketika di lembah Tarbantin, bangsa Israel bersiap-siap berbaris menghadapi dengan bangsa Filistin. Namun dari sekerumunan bangsa Filistin yang sudah siap berperang tersebut, muncullah satu orang, the big man, the titan, the giant, raksasa yang kita sudah kenal, yang namanya adalah Goliat. Nah, Goliat ini seolah-olah menantang bangsa Israel untuk, udahlah daripada kita berperang semua sini, 1 lawan 1 aja, lawan gue, lawan aku sini, supaya apa? Ketika aku menang, ketika Goliat menang, maka bangsa Israel sini jadi hambanya bangsa Filistin. Tapi sebaliknya, kalau Goliat kalah, oke, kami bangsa Filistin akan menjadi hamba daripada bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul pada saat itu. Ketika mendengar hal tersebut, bangsa Israel melihat, wow, kita menghadapi istilahnya bukan manusia ini, raksasa yang badannya begitu besar, begitu kuat, begitu strong, begitu tough. Siapa yang berani di antara kita untuk melawan dia? Bangsa Israel ketakutan di situ, bangsa Israel jiper di situ, bangsa Israel lemes, gemeteran di situ, karena ini kita lawan bukan manusia istilahnya gitu ya, kita melawan raksasa, kita melawan alien kali ya kita sebutnya, karena badannya begitu besar, kekar, tough, dengan segala perlengkapan, peralatan, senjata perang yang dia punya. Kayaknya kita nggak sanggup untuk melawan Goliat tersebut, kita nggak sanggup mengalahkan bangsa Filistin tersebut. Di sisi lain, ada suatu tokoh yang namanya Isai, yang anaknya pun ikut berperang di situ, ikut dalam barisan tentara Israel. Isai memiliki 3 orang anak, yaitu Eliab, Abinadab, dan Shima. Dan ketiga ini, Eliab, Abinadab, dan Shima ini, mereka ikut ke barisan tentara bangsa Israel untuk melawan bangsa Filistin yang ada Goliatnya tersebut. Nah, karena Isai khawatir, Isai cemas gitu ya sebagai seorang ayah, dia ngirim satu anak bungsunya lagi yang masih belia, yang masih kecil, yang masih muda, yang namanya Daud. Dia panggil, Wud, sini Wud, Daud. Coba nih bawain makanan lah, ketemu sama kakak-kakak kamu, abang-abangmu di lembah Tarbantin sana. Coba cek bagaimana keadaan mereka. Sambil bawa makanan, akhirnya Daud yang merupakan anak yang masih belia, anak yang masih istilahnya masih cupu kali ya, masih kemerahan mukanya dan lain sebagainya, yang masih polos sekali, akhirnya datang ke lembah Tarbantin tersebut untuk mencari kakak-kakaknya untuk membawakan makanan. Nah, ketika melihat ke bangsa Filistin yang ada di lembah Tarbantin tersebut, Daud melihat si raksasa ini, si Goliat ini teriak-teriak terus. Dia, mana sih ini coy? Mana sih ini 1 lawan 1 yang bisa lawan gua? Mana 1 lawan 1 yang bisa melawan saya sini? Mana? Kalau kau menang,
kita akan jadi hamba daripada bangsamu, tapi kalau kamu kalah, kamu akan menjadi hamba daripada bangsa kami. Mana sini? Seolah-olah Goliat ini mengolok-olok dan menjelek-jelekan, mengejek bangsa Israel yang mungkin di pandangan dia adalah bangsa yang lemah. Karena mungkin badannya gak sebesar dia, gak sekuat dia, gak sekekat dia. Nah, ketika Daud datang dan melihat ocehan, ejekan daripada Goliat tersebut, dia bertanya, itu apa sih, ngapain sih, siapa sih gitu. Terus kan mungkin bangsa-bangsa di situ bilang, nah itu memang raksasa nih, ditantang kita 1 lawan 1. Terus Daud nanya, memang kalau kita menang, apa sih yang bisa kita dapatkan, atau mungkin apa sih yang bisa Raja Saul berikan kepada kita. Nah kemudian ketika dia bertanya, kakaknya menjawab, kalau kita menang atau satu orang yang berani melawan Goliat tersebut dan menang, maka hadiah yang akan diberikan oleh Saul raja adalah harta yang banyak yang melimpah, dan anak perempuan Saul akan diberikan kepada si pemenang tersebut. Dan lebih daripada itu, keluarga daripada sang pemenang ini akan diberikan bebas pajak. Jadi ketika kita mendengar hal itu, wah ini suatu hadiah yang sangat menarik, sangat menggiurkan, dan sangat besar gitu ya. Mungkin dari segi value-nya bagi bangsa Israel yang berhasil memenangkan pertandingan melawan Goliat tersebut. Nah, ketika mendengar info tersebut dari kakaknya, Daud gak langsung percaya. Daud nanya lagi ke orang lain sana kan. Mungkin lagi jalan-jalan, bos, mas gitu ya. Ini kalau menang lawan Goliat ini dapat apa sih? Nah, dan sama orang tersebut nggak bilang kalau kau menang kamu akan dapat harta yang melimpah, anak perempuan Saul, terus bebas pajak dan sebagainya. Sepertinya informasi ini benar, informasi ini absolut, informasi ini mutlak. Oleh karena itu Daud memutuskan untuk menghampiri Saul sang raja. Kemudian dia bilang ke Saul, udahlah, aku berani untuk melawan si Goliat tersebut. Aku berani menghadapi si Goliat tersebut. Ketika melihat hal itu, Saul bocah kecil gini, umur masih muda, berani-beranian sosokan gitu ya. Bisa apa sih gitu ya, seolah-olah gitu ya. Kemudian ketika mendengar hal tersebut, Daud gak takut. Daud justru gak merasa jiper, gak merasa jadi takut. Malah dia tetap pede, tetap berani yang bilang bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ternyata Daud ini merupakan seorang gembala domba. Seorang gembala domba yang dombanya pun gak banyak, hanya 2 dan sekitar 2 atau 3. Dan ketika dia menggembalakan domba ini di hutan, mungkin ada singa atau beruang yang berusaha untuk memakan kambing dombanya punyanya Daud. Tapi Daud datang untuk menghadapi singa dan beruang tersebut. Dipukul lah kali ya, cakarnya dipukul, ditahan segala macam supaya domba-dombanya tetap selamat. Dan dikatakan di situ, Tuhan yang telah melepaskan aku, Daud, dari cakar singa dan beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud pede. Pede karena apa? Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tapi karena apa? Karena Tuhan yang akan berperang bersama dengan dia. Kemudian setelah mendengar itu, Saul, ya monggo lah dikasih kesempatan gitu ya. Coba-coba iseng-iseng berhadiah ya, silahkan lah. Suka-sukamu lah istilahnya. Kemudian akhirnya Daud mempersiapkan dirinya, dipakai baju perang gitu. Kan badannya masih kecil, masih muda gitu ya. Jalannya sampai susah gitu. Udah lepasin aja lah, gak usah harese gitu ya. Terus dia ambil mungkin ketapel lah gitu kalau bahasanya, kita ketapel. Kemudian bawa tongkat yang biasa dipakai buat ngembalain domba. Kemudian cari batu-batu yang licin dari sungai. Kemudian datang ke medan perang. Kemudian ketika melihat Daud datang, Goliat pun sampai tertawa, ngece gitu. Goliat melihat sampai ngomong, anjingkah aku sampai kau mendatangi aku dengan tongkat gitu loh. Dia ngejek Daud yang dirasa, ngapain sih datang ke sini, bisa apa sih lu? Tapi Daud tidak takut, Daud tidak gentar, bahkan dia bilang apa?
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, dengar baik-baik. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, Daud dengan pedenya, Daud dengan dengan imannya, dengan keyakinannya kepada Tuhan, dia datang untuk mengalahkan Goliat. Kemudian akhirnya dia mengambil batu-batu yang tadi dia ambil dari sungai tersebut. Dia ambil batunya, dia lempar karena jidat daripada si Goliat tersebut, dan batunya terbenam. Dan akhirnya Goliat jatuh, akhirnya disikat sama Daud. Dan ketika melihat hal tersebut, bangsa Israel melihat, wow, kita berhasil, kita bisa menang lawan bangsa Filistin. Akhirnya langsung serbu gitu ya ceritanya, akhirnya serbu serang. Akhirnya singkat cerita, bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin yang dipimpin oleh Goliat tersebut. Nah, pembelajaran yang mungkin kita bisa ambil gitu ya daripada kisah ini, teman-teman ingat bahwa Daud menang, bangsa Israel menang bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh Daud, bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan yang dimiliki oleh Daud, melainkan karena apa? Karena Tuhan yang berperang, karena penyertaan Tuhan yang ada di bangsa Israel tersebut melalui Daud. Jadi teman-teman ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita puji adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Kalau teman-teman minggu kemarin ingat kita merayakan Paskah, itu merupakan bukti yang nyata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berhasil mengalahkan maut, Allah yang dahsyat, Allah yang akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Buat teman-teman Madya, ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang payah, bukan Tuhan yang gampangan, bukan Tuhan yang cupu, melainkan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan mati di kayu salib hanya untuk kita, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan bukan hanya sampai mati saja, bukan hanya sampai menunjukkan kasih-Nya saja kepada kita, melainkan Dia bangkit mengalahkan maut untuk menunjukkan betapa overpower-nya Dia, betapa maha kuasanya Dia, betapa maha dahsyatnya Dia. So ingat sekali lagi, seharusnya kita selalu bangga ketika kita sadar dan paham bahwa kita menyembah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Buat teman-teman Tunas, kisah mengenai Daud dan Goliat ini mungkin bisa menjadi analogi yang baik, analogi yang pantas untuk teman-teman semua pahami, sadari. Mungkin terkadang Goliat ini adalah permasalahan-permasalahan yang besar yang ada dalam hidup kita. Terkadang kita mungkin mengalami permasalahan, pergumulan yang membingungkan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Entah itu studi kita, entah itu pengharapan kita akan masa depan, entah itu permasalahan apapun yang ada dalam kehidupan kita yang seolah-olah membuat kita berpikir, aku gak bisa deh, aku gak kuat lagi untuk menghadapi ini. Ingat bahwa bukan karena diri kita yang kuat, tetapi hanya karena Tuhan yang berperang bagi kita. Ingat bahwa Tuhanlah yang maha kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, yang hebat tersebut, yang menyertai kita melalui setiap pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kita. Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Allah yang sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita, Allah yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Percaya saja
bahwa Allah ada untuk kita, menyertai kita sampai akhir hidup kita. Mungkin apa yang kita hadapi ini terlihat mustahil, terlihat gak mungkin. Harapan kita, masa depan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai mungkin terlihat mustahil, mungkin terlihat kayaknya gak mungkin deh. Daud juga dirasanya tidak mungkin loh bisa mengalahkan Goliat. Siapa sih yang nyangka Daud yang masih kecil, yang masih muda, yang masih cemen itu bisa mengalahkan Goliat? Siapa sih yang nyangka gitu? Bangsa Israel gak pernah nyangka. Tapi sekali lagi ingat, bukan karena Daudnya, tetapi karena Allahnya. Saya jadi teringat ketika membahas mengenai Daud dan Goliat ini dari sebuah quotes yang disampaikan oleh Alan Turing. Alan Turing ini adalah seorang engineer, seorang computer and machine engineer, penemu, inventor daripada komputer pada awal pertama kali. Apa yang dia bilang? Dia bilang seperti ini, sometimes it is the people that no one can imagine anything of who do the things that no one can ever imagine. Terkadang orang-orang yang melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang awesome, hal-hal yang dahsyat ini adalah orang-orang yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Daud tadi, terkadang kita berpikir bahwa gak bisa deh kayaknya ngelawan Goliat. Daud gak bisa nih ngelawan Goliat, mustahil. Tapi faktanya orang yang dirasa mustahil ini justru yang mengalahkan Goliat yang melakukan hal yang mustahil tersebut. Tapi ingat sekali lagi, bukan karena Daudnya, melainkan karena Allahnya. Namun bukan berarti Daud tidak memiliki peran di situ. Daud memiliki peran apa? Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia melakukan apa yang menjadi kesanggupannya, kebisaannya di situ. Kalau kita baca kembali, kita lihat bahwa Daud sudah terbiasa melawan singa dan beruang. Dia sudah terbiasa menghadapi ketakutan tersebut. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, mungkin ada keraguan dalam dirinya, tapi dia tetap percaya, dia tetap yakin, dia tetap beriman bahwa Allah menyertai dia, disambi dengan skills yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya. Yaitu apa? Kemampuan bertarung melawan singa dan beruang. Jadi dia sudah memiliki kemampuan di situ. So itu juga berlaku dengan kita. Jangan berpikir bahwa kita serahkan saja semua sama Tuhan karena Allah yang Maha Kuasa sanggup dan lain-lain sebagainya, bla 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 bla. No, nggak sampai di situ. Kita pun perlu melakukan bagian kita. Kita perlu melakukan apa yang menjadi kesanggupan kita. Yang terbaik yang kita punya, yang terbaik yang kita miliki, kita lakukan, kita berikan. Setelah itu barulah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau bahasa kerennya adalah do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari. Ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Selalu andalkan Tuhan dalam apapun aspek kehidupanmu, dalam sekolahmu, dalam studimu, dalam rancangan masa depanmu, dan lain sebagainya. Selalu andalkan Tuhan, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan selalu belajar bahwa biarlah kehendakmu yang jadi, bukan hanya kehendakku yang jadi. Pembelajarannya menarik pagi hari ini. Saya harap teman-teman semua boleh belajar menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, pribadi yang selalu berserah kepada Tuhan. Ayat hafalan pada pagi hari ini nanti bisa ditampilkan mungkin di sini atau di sini, tampilkan oleh Kak Billy. Buat apa sih berharap pada manusia? Tapi berserahlah terus kepada Tuhan semesta alam, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Ingat sekali lagi penutup dari saya. It is the people who no one can imagine anything of that do the things that no one can ever imagine. Terkadang hal-hal yang mustahil, hal-hal yang dahsyat adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
orang-orang yang tidak pernah dianggap atau dipandang sebelumnya. Kita adalah orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin, Allah yang menyertai Daud, yang memberikan kemenangan bagi Daud, adalah Allah yang sama. Allah yang sama, yang menyertai kita saat ini dan sampai ke depannya. Tetap percaya, jangan khawatir, Allah bersama dengan kita. Allah yang dahsyat, yang mengasihi kita, selalu bersama, menyertai kita sampai akhir hidup kita. Terima kasih semuanya. Semoga hari ini teman-teman semua bisa belajar mengenai Daud dan Goliat ini, dan teman-teman bisa memetik hal-hal yang positif daripada pembelajaran pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu beriman kepada Engkau. Jangan takut dan gentar dan khawatir tentang apa yang di sekeliling kami. Melainkan kami selalu fokus kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati kami semua, keluarga kami, studi kami, kesehatan kami. Biarlah Kau yang selalu ada, melindungi, menyertai setiap kami. Pertemukan kembali lagi kami minggu depan untuk boleh terus belajar di setiap hari Minggu, belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Amin. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, dadah. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bye-bye. Aduh, saya akan baca Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasana untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Mazmur 136 Mazmur 136 ayat 1. ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Dia baik, bahwasanya bahwasanya untuk selama-lamanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kasih setianya. Terima kasih, dadah. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih.
Mazmur Mazmur 136 ayat 1. ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya kasih setianya. kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah Bersyukurlah kepada Tuhan, pada Tuhan sebab sebab Ia baik. Ia baik, Bahwasanya bahwasanya untuk selama-lamanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kasih setianya. Good job.